Kabinet Prabowo Subianto telah disahkan dan memang telah dilantik. Kemudian saat ini kabinet-kabinet tersebut ada yang memang sudah mulai bekerja. Ya, Prabowo Subianto memang menerapkan strategi yang tidak biasa. Strategi ini benar-benar luar biasa saat merumuskan sebuah kabinet yang memang diberi nama Kabinet Merah Putih. Ini artinya Indonesia dengan jangkauan wilayah yang luas memang betul kata Presiden Prabowo Subianto harus melibatkan banyak kementerian, tentunya dikontrol oleh sang Presiden Prabowo Subianto. Tentunya kita berharap bahwa kementerian ini bisa berjalan dengan baik dan benar. Tentunya Prabowo pun sudah mengultimatum para menteri untuk tidak mencari uang apapun itu di APBN. Ini artinya Prabowo Subianto memang sangat-sangat anti terhadap tindak pidana korupsi ataupun penyelewengan. Apalagi pada statement-statementnya Prabowo Subianto selalu menyoroti tindak pidana korupsi. Ini artinya Prabowo Subianto tidak melek dengan apa yang terjadi di Indonesia. Dan Prabowo mengatakan, mari kita jangan takut mawas diri dan selalu memperbaiki apa yang memang perlu diperbaiki. Saudara sekalian, tantangan yang besar yang kita hadapi ada yang berasal dari luar kita. Tapi harus kita akui, harus kita berani mengakui banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak rintangan yang berasal dari diri kita sendiri. Ada tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang terjadi karena kita kurang waspada. Karena kadang-kadang kita tidak handal dan tidak piawai dalam mengurus kekayaan kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berani mawas diri. Marilah kita berani menatap wajah kita sendiri. Dan mari kita berani memperbaiki diri kita sendiri. Marilah kita berani mengoreksi diri kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan. 11. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 12. Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA, Menteri Agama. 13. Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum. 14. Natalius Pigai SIP, Menteri Hak Asasi Manusia. 15. Dr. Randus Agus Andrianto SHMH, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 16. Dr. Sri Mulyani Indrawati SEMSC, Menteri Keuangan. 17. Profesor Dr. Abdul Mukti MED, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. 18. Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 19. Dr. Fadlizon MSc, Menteri Kebudayaan. 20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. 21. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial. 22. Profesor Insinyur Yasirli PhD, Menteri Ketenagakerjaan. 23. Abdul
Kadir Karding, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 24. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian. 25. Dr. Budi Santoso, MSI, Menteri Perdagangan. 26. Dr. Bahlil Lahadalia, MSI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 27. Insinyur Dodi Hanggodo, MPE, Menteri Pekerjaan Umum. 28. Marwarar Sirait, SIP, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. 29. Yandri Susanto, SPT, MPD, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 30. M. Ibtitah S. Suryanegara, MA, Menteri Transmigrasi. 31. Dudi Purwagandi, SH, Menteri Perhubungan. 32. Miutia Fiada Hafid, Bachelor Engineering, MIP, Menteri Komunikasi dan Digital. 33. Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman, MP, Menteri Pertanian. 34. Raja Juli Antoni, PhD, Menteri Kehutanan. 35. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. 36. Nusron Wahid, MSI, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. 37. Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi, MS, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 38. Rini Widiantini, SHMPM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 39. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara. 40. Dr. Wihaji, MPD, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 41. Dr. Hanif Faisal Nurofik, MP, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 42. Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 43. Budi Ari Setiadi, MSI, Menteri Koperasi. 44. Maman Adub Rahman, ST, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 45. Widianti Putri, BSC, Menteri Pariwisata. 46. Teuku Rifki Harsha, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif. 47. Arifatul Khoiri Fauzi, MSI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 48. Abe Nandito Aryo Tejo, SH, Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketiga dan seterusnya
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 135P tahun 2024 tentang pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat Profesor Dr. H. Sanitiar Burhanuddin SHMM sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, dan kepada yang